Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu dalam satu tayangan yang dibagikan pada hari ini kepada Bapak Ibu sekalian sebagai ibadah online yang kita laksanakan kembali pada hari ini. Dan hari ini adalah minggu pertama di dalam ibadah online kita di bulan Februari, bulan kedua di tahun 2021, yang mana kita masih dalam masa-masa pandemi yaitu COVID-19 ini. Oleh karena itu tidak menghalangi kerinduan kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan dengan cara ibadah secara online. Itu tidak mengurangi kerinduan kita kepada Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu juga bisa persiapkan roti dan anggurnya untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus setelah kita mendengarkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa buat ibadah kita yang kita laksanakan secara online pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online, namun kami percaya itu tidak mengurangi kerinduan kami akan Tuhan untuk memuji, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan kami percaya meskipun ibadah kami secara online, hadirat Tuhan tetap hadir dan nyata di dalam rumah tangga kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada pada saat ini dalam mengikuti ibadah secara online. Oleh karena itu, kami mohon biarlah kiranya kuasa Tuhan bekerja dan Roh Kudus menjamah menaungi setiap kami, sehingga dalam ibadah ini kami boleh mendapatkan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, bahkan penghiburan yang daripada Tuhan untuk kami dapat melalui hari-hari kami ke depan. Oleh karena itu, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online juga pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi juga. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati melalui ujian yang bersama-sama kita naikkan sebagai suatu pengagungan kita, sebagai suatu ucapan syukur kita atas kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita sampai dengan saat hari ini. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, langsung saja kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan yang akan sama-sama atau bersama-sama kita pelajari pada hari ini melalui khotbah yang akan saya sampaikan. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami bersyukur, kami berterima kasih diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar firman Tuhan, yang kami percaya bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Oleh karena itu kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu urapi setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang mendengarkan dan mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Urapi dan biar kiranya dengan hikmat yang daripada Tuhan juga memenuhi, sehingga dapat boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh diterima dengan baik, menjadi rema, dan boleh diaplikasikan di dalam kehidupan, sehingga menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan sekali lagi berkati, dan Roh Kudus urapi setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan, yaitu firman Tuhan pada hari ini. Hamba yang akan menyampaikan, Roh Kudus ambil alih perkataan, pikiran hamba, hati hamba, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut lidah hamba itu berasal daripada isi hati Tuhan. Oleh karena itu sembunyikan hamba di belakang salib Yesus, sehingga hanya Yesus yang tampak dan dimuliakan. Hamba serahkan semua ini, wartaan firman Tuhan pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Ya, dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, langsung kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, pasal yang pertama ayat yang 24. Mari Bapak Ibu buka di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Sudah dapat? 1 Petrus pertama ayat yang ke-24. Dengarkan bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Oh maaf, maksudnya ini yang ayat yang ke-24, bukan 23. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Sekali lagi, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama yang akan disampaikan oleh khotbah saya pada hari ini, saya beri judul rapuh. Rapuh artinya di sini bahwa hidup kita sebagai manusia ini, hidup kita adalah hidup yang sangat rapuh. Hidup manusia itu sangat rapuh, dan hidup manusia itu digambarkan sama seperti halnya yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu seperti bejana tanah liat yang mudah pecah dan mudah hancur. Mengapa? Karena kita tahu bahwa manusia mempunyai sifat dasar, yaitu lemah. Manusia mempunyai sifat dasar yang lemah. Makanya sebagai manusia, kita tidak kuat di dalam hidup ini, sehingga dikatakan bahwa kita manusia sangat mudah untuk menjadi kecewa. Baik kecewa dengan keadaan yang ada, baik kecewa terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan kecewa terhadap apapun. Makanya dikatakan kita adalah manusia yang lemah dan kita rapuh. Yaitu manusia itu mudah kecewa. Kemudian apa? Mudah khawatir. Manusia juga mudah untuk membenci, mudah marah, dan manusia juga mudah berputus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, karena manusia bukanlah malaikat, karena kita manusia bukanlah dewa, melainkan kita manusia adalah manusia yang sangat rentan.
Manusia yang sangat lemah terhadap persoalan-persoalan hidup yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita, yang membuat kita menjadi manusia yang rapuh dan mudah goyah. Nah, di dalam kitab 1 Petrus pertama atau 1 Petrus 1 ayat yang ke-24 ini sudah dengan jelas menggambarkan bahwa manusia itu seperti bunga rumput. Semua yang hidup itu berarti tidak satupun manusia di dunia ini yang tak tersentuh dengan masalah-masalah, yang tak tersentuh dengan persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Semua manusia akan tersentuh dengan masalah dan persoalan yang datang dan terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan saat ini pun kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa semua orang, termasuk saudara, termasuk saya, semuanya kita terkena dampak yang namanya dari COVID-19 ini. Ada banyak orang yang di PHK dari pekerjaannya, di mana berkurangnya pendapatan dalam masa-masa pandemi ini. Usaha-usaha, bisnis-bisnis, toko-toko, banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, bahkan gulung tikar. Karena apa? Karena wabah yang sedang melanda bangsa kita pada saat ini, yaitu COVID-19. Bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh dunia. Meskipun ada beberapa mungkin negara yang sudah mulai pulih, tetapi enggak semua pulih. Tapi tetap dampaknya itu sangat besar dari wabah COVID-19 ini. Nah, masalah hidup sudah menjadi bagian, Bapak Ibu. Masalah hidup itu sudah menjadi bagian dari hidup kita sebagai manusia. Masalah sudah menjadi bagian dari diri kita sebagai manusia. Beban dan pergumulan tidak pandang bulu. Sekali lagi, beban dan pergumulan tidak pandang bulu dan tidak melihat status kaya miskin. Semua akan datang di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan pada hari ini, karena kita manusia adalah manusia yang rapuh dan mudah hancur, manusia yang lemah, maka manusia perlu, yaitu kita sebagai manusia perlu belajar. Untuk apa? Untuk kita dapat menjadi manusia yang kuat. Begitu juga saudara dan saya, kita perlu belajar untuk menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang kuat, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Artinya kita harus menjadi manusia-manusia, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, jangan apa? Jangan kita mudah tawar hati, jangan kita mudah patah semangat. Karena jika kita tawar hati, patah semangat, maka kekuatan kita akan menjadi kecil. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, tinggal sekarang bagaimana caranya agar hidup kita ini tetap kuat, agar tetap kuat dan tidak mudah pecah atau hancur. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita melihat firman Tuhan mengajarkan kepada kita, seperti halnya dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13. Coba Bapak Ibu buka Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13. Kak, firman Tuhan katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, hidup orang benar itu digambarkan seperti tunas pohon kurma dan seperti pohon aras Libanon. Mengapa demikian? Seperti pohon kurma dan pohon aras Libanon. Ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat menarik untuk kita pelajari. Karena pohon kurma dan pohon aras, yang pertama,
bahwa pohon korma adalah pohon yang ditanam di padang gurun. Sekali lagi, pohon korma adalah pohon yang ditanam di padang gurun. Nah, pada saat menanam biji dari pohon korma ini, ternyata pohon korma ini harus ditindih dengan sebuah batu yang besar. Pohon korma ini harus ditindih dengan sebuah batu yang besar. Mengapa pohon korma ini harus ditindih dengan sebuah batu yang besar? Tujuannya batu ini menekan agar pohon korma ini tidak tumbuh terlebih dahulu ke atas, melainkan pohon korma ini tumbuh dulu ke bawah. Artinya dia harus berakar terlebih dahulu ke bawah, bahkan akarnya sampai mencari dan menemukan mata air. Setelah dia menemukan mata air, baru ia bertunas ke atas. Sehingga waktu dia sudah menemukan air, akarnya sudah kuat, dia akan mendorong, tunasnya akan mendorong batu yang menekan di atasnya, menggulingkan batu yang ada di atasnya, bahkan mungkin bisa memecah batu yang ada di atasnya. Kemudian dia keluar, bertunas, kemudian dia boleh menghasilkan buah. Ini pohon korma, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa ternyata pohon korma ini ditanamnya itu bukan di tempat yang biasa. Pohon korma ini ditanam ternyata di padang gurun yang diterpa oleh badai, panas yang begitu terik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, situasi kondisi yang mungkin dingin karena anginnya yang kencang dan sebagainya. Tetapi pohon korma ini dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang manis yang dinikmati oleh banyak orang. Nah, sekarang kita tahu pohon korma pun bisa ditanam di tanah Indonesia pun bisa. Ada cara-caranya, orang udah membudidayakan yaitu pohon korma ini, buah korma ini. Namun di sini saya mau katakan, pohon yang ditanam di padang gurun pada saat menanam bijinya itu harus ditindih dengan batu yang besar, sehingga dikatakan akarnya terlebih dahulu mencari air sampai puluhan meter, bahkan sampai ratusan meter mungkin. Setelah itu baru dia bertunas ke atas dan menghasilkan buah. Nah, ini artinya menggambarkan bahwa orang percaya, yaitu Bapak Ibu saudara dan sekalian, kita itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen akan menjadi kuat. Akan menjadi kuat ketika kita mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Menjadikan Yesus sebagai sumber air kehidupan bagi kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk menghadapi badai kehidupan, menghadapi musim-musim kesulitan yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita semua, carilah Tuhan. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, bentuknya apapun, dalam persoalan, masalah ringan maupun berat, carilah Tuhan. Karena dia adalah sumber air kehidupan bagi kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesanggupan bagi kita untuk kita melalui musim-musim yang sulit, musim-musim yang sukar, sehingga kita beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, setelah pohon korma, meskipun pohon korma waktu ditanam di padang pasir, ditekan dengan batu dan mengalami badai yang begitu deras dan luar biasa. Sama juga kehidupan kita, meskipun masalah dan persoalan, yaitu batu yang besar menekan, itu adalah masalah persoalan yang menekan hidup kita, bahkan badai kehidupan yang menekan kita. Ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan menjadi kekuatan kita. Maka yang kedua, pohon aras. Pohon aras adalah pohon yang kayunya sangat kuat. Pohon aras adalah pohon yang kayunya sangat kuat dan tidak bisa dimakan oleh serangga, atau sekarang mungkin rayap, ya bisa kita katakan rayap. Dan kayu aras ini sudah teruji lewat badai gurun yang bertahan dalam setiap musimnya, bahkan puluhan bahkan ratusan tahun.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekalian, kita tahu bahwa pohon yang paling berharga dan pohon yang paling megah yang disebutkan dalam Alkitab adalah pohon aras Libanon. Nah, kata Ibraninya untuk pohon aras atau kayu aras ini adalah eres. Tinggi dari pohon aras atau eres ini bisa mencapai 21 sampai 24 meter. Dengan memiliki dahan yang menjulur panjang ke kanan dan ke kirinya, samping kiri dan samping kanan itu bisa mencapai 33,8 meter dari ujung kanan ke ujung kirinya. Bayangkan kalau begitu panjangnya. Dan kita tahu bahwa keliling batang dari pohon aras ini atau besarnya dari pohon aras ini dikatakan bisa mencapai 9 sampai 12 meter. Pohon ini dikatakan juga sangat besar dan dia terus bertumbuh selama ratusan tahun. Nah, mengapa dikatakan pohon ini adalah pohon yang paling berharga dan megah yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu pohon aras Libanon ini? Karena ternyata pohon ini atau kayu aras ini melambangkan kekuatan dan daya tahan, serta terkenal dengan ketabahannya sampai ratusan tahun. Nah, pohon aras ini ternyata digunakan untuk banyak hal. Kayunya dipakai dikatakan untuk membangun rumahnya Daud dan rumahnya Salomo. Bahkan pohon aras atau kayu aras ini dipakai untuk membuat patung-patung, bahkan membuat sesuatu yang bermanfaat, berguna pada saat itu, yaitu untuk membuat sebuah kapal yang berlayar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, pohon aras adalah pohon yang kayunya sangat kuat dan tidak dimakan serangga dan rayap. Dan dia sudah teruji melalui badai yang ada, melalui waktu, melalui musim yang ada. Artinya di sini bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita haruslah juga kuat dalam berbagai macam musim. Apapun musim itu, kita harus tetap kuat. Kita tidak mudah digerogoti, kita tidak mudah dihancurkan oleh masalah, persoalan yang datang menggerogoti, yang datang menerpa kehidupan kita, bahkan yang datang menimpa kehidupan kita. Kita harusnya tidak mudah untuk apa? Untuk menjadi patah semangat, untuk menjadi lemah, untuk menjadi rapuh. Dengan kuncinya adalah carilah Tuhan, yang apa? Yang menjadi sumber kekuatan bagi kita sebagai manusia yang lemah. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, bagaimana caranya agar hidup kita tetap kuat dan tidak mudah pecah dan tidak mudah hancur? Karena kita tahu bahwa sifat dasar manusia adalah lemah, mudah kecewa, mudah patah semangat dan lain sebagainya, betul? Nah, karena kita tahu adalah kita ada manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Agar kita tidak mudah rapuh, tidak mudah pecah, tidak mudah hancur, untuk kita tetap kuat, tidak hanya kita mencari Tuhan, tetapi yang kedua, kita harus mau berkomitmen di dalam rumah Tuhan. Nah, komitmen di dalam rumah Tuhan ini artinya hidup kita sebagai orang percaya, kita harus mau ditanam di dalam baitnya Tuhan. Artinya kita mau tertanam di dalam satu gerejanya Tuhan, satu buah gereja lokal, di mana di dalam gereja itu kita boleh mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam lagi. Kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan kita boleh dibentuk di dalam Tuhan melalui gereja. Oleh karena itu orang percaya harus mau ditanam di dalam baitnya Tuhan. Artinya orang percaya harus mau mempunyai komitmen untuk setia kepada gereja lokal. Nah, waktu kita komitmen untuk setia dalam sebuah gereja di mana kita dapat bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buat memuliakan nama Tuhan, di situ kita dapat fokus waktu kita bertumbuh dalam satu gereja lokal.
Fokus pada apa? Fokus pada janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Bukan fokus pada masalah yang datang, persoalan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita fokus kepada Tuhan, yaitu kepada janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Jadi bukan pindah-pindah gereja, tetapi di mana kita dapat diberkati, kita dapat dikuatkan, kita dapat bertumbuh. Kita harus berkomitmen untuk tertanam dan bertumbuh di dalam gereja tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian bisa lihat, atau mungkin Bapak Ibu udah pernah mengalaminya. Coba seandainya Bapak Ibu punya sebuah tanaman nih, pohon. Kemudian Bapak Ibu tanam di sebelah sisi timurnya rumah. Kemudian baru 2, 3 hari, 4 hari Bapak Ibu pindah lagi di sebelah sisi baratnya rumah, tanam lagi. Aduh, gak bagus nih. Seminggu tak pindah lagi dah sisi selatan. Sebulan, aduh pindah lagi dah sisi utaranya. Bapak Ibu coba bayangkan apa yang terjadi. Apakah tanaman atau pohon yang Bapak Ibu tanam ini akan bertumbuh dengan baik? Apakah tanaman yang Bapak Ibu tanam ini dapat bertumbuh dengan benar? Apakah tanaman atau pohon yang Bapak Ibu tanam ini dapat menjadi besar kalau Bapak Ibu selalu memindah-mindahkannya? Saya rasa maka tanaman itu bukan hanya tidak dapat bertumbuh dengan baik, tidak dapat menjadi besar, bahkan mungkin tanaman itu bisa menjadi mati kalau dipindah-pindah. Sama diibaratkan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mau berkomitmen untuk setia kepada gereja yang tidak pudar, walaupun dalam keadaan apapun. Sekalipun kita punya banyak masalah, kita banyak terjadi gesekan-gesekan satu dengan yang lain, kita harus tetap komitmen untuk setia kepada gereja kita. Waktu komitmen di gereja kita, maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita berpindah-pindah gereja, bagaimana kita dapat bertumbuh dan menjadi dewasa dalam Tuhan, sehingga waktu badai masalah datang, persoalan datang, maka kita akan rapuh dan hancur. Makanya tidak hanya mencari Tuhan, tetapi komitmen di dalam gereja Tuhan, agar kita bertumbuh dan menjadi kuat waktu masalah datang, persoalan menerjang. Kita akan tetap kuat menghadapinya dan keluar sebagai seorang pemenang. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, karena firman Tuhan kita melihat mengatakan dari dalam rumah Tuhan. Pertanyaan sekali lagi, mengapa kita harus komitmen di dalam gereja Tuhan? Mengapa harus kita komitmen dalam rumah Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan dari dalam rumah Tuhan kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat apa? Yang pertama, kita akan menerima berkat kekuatan, betul nggak? Untuk menghadapi persoalan-persoalan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita, untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak hanya berkat kekuatan, tetapi berkat sukacita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang datang, kesulitan-kesulitan yang datang dalam kehidupan kita. Itu berkat sukacita. Waktu kita komitmen di dalam rumah Tuhan, setia di dalam gerejanya Tuhan. Tidak hanya berkat kekuatan, berkat sukacita, tetapi yang ketiga adalah berkat penghiburan yang daripada Tuhan. Tuhan yang selalu menghiburkan kita dengan damai sejahteranya, dengan sukacitanya. Dan yang keempat, berkat apa? Yaitu berkat kecukupan. Tuhan akan mencukupkan, melimpahkan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, komitmen di dalam rumah Tuhan, komitmen dalam sebuah gereja di mana Bapak Ibu tertanam, bertumbuh, berakar kuat dalam Tuhan, maka dalam komitmen dalam rumah Tuhan itulah saudara akan mendapatkan, akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat apa? Kecukupan. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan orang benar itu diberkati oleh Tuhan pada waktu apa? Pada waktu tidur. Pada waktu tidur Tuhan itu sudah disediakan, bahkan sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga waktu esok harinya, untuk pagi hari saudara bangun, apa yang saudara lakukan, saudara kerjakan, dibuat Tuhan menjadi maju, dibuat Tuhan menjadi berhasil, meskipun dalam masa-masa sukar saat ini. Ini Bapak Ibu sekalian, komitmen di dalam rumah Tuhan, komitmen sebuah gereja ya Tuhan, itu akan membawa dampak, yang mana dampak kita akan mengalami yang namanya berkat Tuhan.
berkat kekuatan, berkat sukacita, berkat hiburan, bahkan berkat kecukupan. Orang benar itu diberkati Tuhan pada waktu tidur. Saudara, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Jangan khawatir. Bapak Ibu saudara bersialan enggak? Cicak nempelnya di mana? Nempelnya di tembok-tembok rumah kan? Kalau kita mau lihat cicak makannya dari apa? Cicak makannya tentunya dari nyamuk, betul nggak? Makanya ada lagunya dikatakan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Saudara bisa pikirin nggak? Sementara cicaknya di tembok, merayap di tembok, nyamuk ini terbang. Bagaimana mungkin cicak ini bisa menangkap nyamuk? Kalau cicak ini melompat untuk menangkap nyamuk yang sedang terbang, bukankah jatuh cicak itu ke lantai? Jatuh cicak itu ke bawah? Nggak bisa kan? Tapi apa yang terjadi? Tuhan menciptakan cicak, Tuhan menciptakan nyamuk. Nyamuk jadi makanan cicak. Bagaimana caranya agar cicaknya dapat menyantap nyamuk ini? Nyamuk ini yang Tuhan kirimkan dekat kepada cicak sehingga ditangkap. Saudara bisa berpikir nggak? Bayangkan. Makanya lagu mereka datang seekor nyamuk, datang nyamuk itu, hap, lalu ditangkap. Artinya apa? Waktu kita komitmen hidup di dalam rumah Tuhan, komitmen kepada gereja kita, maka itu berkat kecukupan Tuhan akan sediakan. Dengan cara-cara Tuhan yang mustahil Tuhan akan lakukan. 5 roti 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Masih ada sisa 12 bakul. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk ibu-ibu, itu baru laki-laki disebut 5.000 orang laki-laki. Bayangkan ini terjadi, 5 roti 2 ikan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Cicak aja Tuhan pelihara dengan apa? Mendatangkan nyamuk sebagai makanan untuk mencukupi kebutuhan keperluan daripada cicak. Terlebih lagi saudara dan saya, burung di udara dia pelihara. Terlebih lagi saudara dan saya, bunga bakung di padang dia hiasi. Terlebih lagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya mau katakan, milikilah komitmen untuk setia kepada gereja di mana Bapak Ibu saudara sekalian berada saat sekarang ini. Komitmenlah di dalam rumah Tuhan. Waktu kita komitmen tidak hanya kita menjadi kuat, tetapi juga Allah akan memberkati kehidupan setiap kita. Bapak Ibu coba lihat, buka di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan apa? Mazmur 118 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan begini. Mazmur 118 ayat 26. 118 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan begini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Apa? Kita diberkati itu dari dalam rumah Tuhan. Ini janji firman Tuhan bagi saudara sekalian, bagi saya, bagi kita semua. Amin. Yang ketiga, karena kita manusia adalah manusia yang lemah, rapuh, mudah pecah, mudah hancur, dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup, dengan berbagai macam tekanan dan tantangan-tantangan yang datang di dalam kehidupan kita. Maka untuk kita menjadi kuat, tidak mudah pecah, tidak mudah hancur, maka kita tidak hanya mencari Tuhan, tidak hanya berkomitmen di dalam rumah Tuhan, tetapi yang ketiga, kekuatan, yaitu kita akan peroleh ketika kita melayani. Berarti yang ketiga, kita harus melayani Tuhan. Tidak hanya mencari Tuhan, komitmen di dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, kita harus melayani Tuhan. Kekuatan melalui pelayanan adalah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, yang memampukan kita untuk kita dapat melalui menjalani kehidupan kita hari lepas hari ke depan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, namun saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya ketika kita melayani itu, kita sedang memberitakan tentang
kebesaran Tuhan. Kita sedang memberitakan tentang kekuatan Tuhan. Kita sedang memberitakan tentang kemasyuran Tuhan. Kita sedang memberitakan tentang kedahsyatan Tuhan pada saat kita melayani. Sehingga di dalam pelayanan kita, waktu kita sedang memberitakan kekuatan, kedahsyatan, kemasyuran Tuhan, maka itu akan menguatkan kita. Itu akan menghiburkan kita. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, ketika kita melayani, kita juga sebetulnya sedang menjadi kuat. Dengan cara apa? Dengan cara itu kita dilatih. Dengan cara apa lagi? Dengan cara kita diuji. Di dalam pelayanan itu kita dilatih dan diuji untuk membentuk karakter kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat ketika kita menghadapi masalah-masalah dan kita menghadapi persoalan-persoalan yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengundang kepada Bapak Ibu untuk melayani di dalam gereja Bapak Ibu saudara sekalian, untuk melayani di dalam rumah Tuhan, untuk melayani di dalam gereja kita. Ambil bagian. Pelayanan akan menjadi kekuatan bagi kita, karena di dalam pelayanan kita akan mengalami banyak gesekan. Karena firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, dari gesekan-gesekan itulah yang membentuk kita memiliki karakter yang kuat, memiliki karakter yang tangguh, memiliki karakter yang hebat melalui pelayanan. Sehingga waktu kita keluar, waktu ada badai persoalan, ada datang badai masalah, ada tekanan-tekanan yang datang di dalam hidup kita, pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan datang dan terjadi di kehidupan kita, kita kuat menghadapinya karena kita sudah dibentuk di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita di dalam gereja kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya pelayanan-pelayanan di dalam gereja kita, pelayanan-pelayanan banyak sekali pelayanan misi yang kita lakukan, penginjilan-penginjilan yang kita lakukan. Sebagai sebuah pelayanan itu sebetulnya membentuk kita sehingga memiliki karakter yang kuat, karakter yang tangguh, sehingga tidak takut menghadapi badai apapun, persoalan apapun yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kekuatan kita akan peroleh melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kesimpulan daripada firman Tuhan pada hari ini yang saya sampaikan oleh khotbah saya pada hari ini, saya mau katakan bahwa hidup ini rapuh, hidup kita ini mudah pecah, dan kita memerlukan kekuatan yang daripada Tuhan, bukan kekuatan dari yang lain. Sekali lagi saya mau katakan, hidup kita ini rapuh dan mudah pecah. Maka dari itu kita membutuhkan atau memerlukan kekuatan yang daripada Tuhan, bukan dari yang lain, bukan dari dunia ini. Maka dari itu saya mau katakan, di saat kita mulai goyah, di mana kita mulai merasa mulai lemah, saya mau mengundang Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, carilah Tuhan. Tetaplah setia kepada gereja Tuhan. Dan komitmenlah Bapak Ibu untuk beribadah di mana gereja Bapak Ibu, di mana tempat Bapak Ibu bergereja pada saat ini. Serta setialah ketika dipercayakan dalam pelayanan gereja Tuhan. Setialah di dalam melayani Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara sekalian akan menjadi orang-orang yang tidak mudah goyah. Orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang dalam keadaan apapun tidak akan mudah putus asa dan menjadi lemah. Amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya melalui firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita tetap dapat kuat menghadapi badai yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Secara khusus pada saat ini kita hadapi, yaitu COVID-19. Amin Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Bapak di surga, Bapak yang baik, kami kembali bersyukur. Kami berterima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami pelajari bersama-sama.
yang mana firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tetap kuat dalam segala musim, dalam segala keadaan, dalam situasi kondisi apapun, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami, karena Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kami, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyadari secara manusia kami lemah, secara manusia kami rapuh, tetapi kami tidak mau ikut terhanyut dalam kerapuhan dan kelemahan kami, karena kami memiliki kekuatan yang baru, kekuatan yang tidak tertandingi dan tidak terbandingi, yaitu kekuatan yang datangnya daripada Tuhan kami, Yesus Kristus, yang akan memampukan kami untuk menghadapi badai kehidupan ini, menghadapi persoalan-persoalan, tantangan-tantangan hidup yang datang menekan kehidupan kami, sehingga kami keluar menjadi seorang pemenang. Oleh karena itu Tuhan, ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan mulai saat ini kami mau berkomitmen untuk mencari wajah-Mu Tuhan, untuk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru setiap harinya di dalam menghadapi hari-hari kami ke depan. Bahkan kami mau mulai komitmen dengan sungguh-sungguh di dalam gereja di mana Tuhan tempatkan kami, untuk kami ditanamkan di dalam sebuah gereja, untuk kami betul-betul berkomitmen dalam sebuah gereja, dan kami boleh bertumbuh dan mengambil bagian di dalam pelayanan di dalam gereja yang mana Tuhan tempatkan kami untuk ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa firman Tuhan akan terus berbicara dengan Roh Kudus akan menolong untuk memberikan hikmat, pengertian, pemahaman yang benar, dan Roh Kudus akan berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Dan kami juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, berkati kami, urapi kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon darah Yesus menguduskan, menyucikan hidup kami, sehingga kami boleh diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Berkati roti dan anggur, kuduskan, sucikan, sehingga melalui roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, kami boleh maknai dengan sungguh-sungguh dengan benar, yang membawa hidup kami masuk dalam kehidupan yang betul-betul diubahkan oleh Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, siapkan roti dan anggurnya, dan kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa bagi kami. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggurnya. Kalau sudah siap, mari terlebih dahulu kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi melebihi kepala kita. Roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya, yaitu saudara dan saya, sehingga kita dapat nanti bersatukan kembali dengan Yesus yang adalah kepala daripada gereja, kepala daripada tubuh. Oleh karena itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus kembali pada hari ini. Roti di tangan kanan kami angkat tinggi melebihi kepala kami, menandakan bahwa kami menghargai, menghormati akan pengorbanan, kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Dan roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya. Ketika kami memakan roti ini, biarlah kami memperingati akan pengorbanan Kristus. Dengan kami hidup lebih sungguh lagi, dan kami boleh mempergunakan tubuh kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memakan roti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu persiapkan anggurnya. Dan
angkat cawan ini atau anggur ini tinggi melebihi kepala Bapak Ibu sekalian, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali juga bersyukur dan terima kasih buat kebaikan dan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam hidup kami, yang sudah merelakan hidupnya mati ganti kami, agar kami boleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk kembali mengambil bagian dalam perjamuan kudus di minggu pertama, di tahun yang baru, di bulan yang kedua ini. Oleh karena itu, roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya, biarlah ketika kami makan roti itu, kami memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan juga saat ini kami akan meminum anggur ini yang melambangkan darah Kristus, perjanjian baru, darah Yesus yang sudah memateraikan kami, yang sudah menebus kami, membayar kami lunas, sehingga milik hidup kami bukan lagi milik sejarah iblis, tapi milik Kristus. Oleh karena itu, biarlah kami hidup seperti apa yang Kristus mau, Kristus inginkan. Karena hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Kristus. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami minum anggur ini, kami memperingati akan pengorbanan Tuhan, dan ajarkan kami untuk menghargai pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Naikkan syukur saudara kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kasih yang begitu besar bagi saudara dan saya. Naikkanlah syukur saudara kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan melalui perjamuan ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus bagi kami. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami, apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat bagi kami, dengan kami hidup lebih sungguh lagi bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan, mampukan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu, menjaga kekudusan hidup kami dengan pertolongan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada hari ini hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online menyaksikan tayangan ini, yang mempunyai pergumulan hidup secara pribadi, Tuhan yang akan menjadi kekuatan, Tuhan yang akan menjadi sumber pertolongan, Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban bagi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau ada yang sakit pada saat hari ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap yang sakit, yang mengangkat tangan mereka, bahkan yang menaruh tangan mereka di bagian yang sakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Tuhan angkat setiap sakit penyakitnya di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu berkata, dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Dan terimalah Bapak Ibu sekalian kesembuhan yang daripada Tuhan. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berkesempatan pada hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kita sudah melaksanakan ibadah kita secara online. Dan saya kira percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati oleh Tuhan, dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini yang kita laksanakan secara online. Kita akan akhiri di dalam doa. Dan saya berdoa biar kiranya Bapak Ibu terus dikuatkan oleh Tuhan dan tetap semangat di dalam menjalani hari-hari ke depan. Yakinlah bahwa kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, dan berkat Tuhan akan nyata dan turun atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, mari kita akan berdoa. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah kami meskipun secara online. Dan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, Tuhan sudah tolong. Kembali kami melakukan semua ini, kami kembalikan hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat pimpinan. Terima kasih buat pengurapan yang daripada Roh Kudus. Dan pada saat hari ini kami akan mengakhiri di dalam doa, namun kami akan berdoa terlebih dahulu buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa, pulihkan bangsa kami Tuhan, lalukan bangsa kami dari wabah yang sedang merebak saat ini. Dan pemerintah berikan hikmat untuk dapat mengatasi wabah ini. Masyarakat diberikan ketaatan untuk dapat mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, bangsa kami ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati juga para kabinetnya, para menteri yang ada, kepala-kepala daerah dari berbagai macam provinsi, bahkan dari berbagai macam kabupaten, bahkan kelurahan desa. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, dengan mereka memimpin takut akan Tuhan. Mereka memimpin bukan untuk kepentingan diri mereka, bukan kepentingan kelompok tertentu, tetapi mereka memimpin karena rakyat yang mengangkat mereka. Dan biarlah mereka menyadari itu, sehingga mereka memimpin untuk mensejahterakan rakyat mereka, bukan diri pribadi mereka. Kami berdoa Tuhan sekali lagi, taruhkan roh yang takut akan Tuhan atas setiap pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat semua ini. Kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dan pada saat ini hamba berdoa juga, pergumulan-pergumulan ke depan buat umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Mari Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan ke depan. Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban, Tuhan yang akan menjadi sumber pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul dalam suatu pergumulan khusus tertentu, Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat, dan Tuhan akan menolong di waktu yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Berkati seluruh umat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan, dalam seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan dikerjakan. Tuhan buat maju dan berhasil, meskipun dalam masa sukar, meskipun dalam masa sulit. Ini cara Tuhan untuk membentuk anak-anak Tuhan, membentuk umat Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk hidup dia dan bergantung kepada Tuhan, mencari Tuhan senantiasa setiap hari. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati sepanjang 1 minggu ke depan umat Tuhan. Berkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan bentuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia, bahkan wabah COVID-19 Tuhan jauhkan, lalukan di dalam nama Yesus. Tapi itu bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Tuhan kirimkan malaikat Tuhan yang kudus memagari, membentengi Tuhan. Dan sebagaimana tiang awan, tiang api menyertai bangsa Israel, begitu juga tiang awan, tiang api Tuhan
menyertai umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri dengan doa berkat yang daripada Tuhan. Biar kiranya apa yang menjadi janji Tuhan bagi setiap umat Tuhan, biarlah itu digenapi. Baik berkat yang turun oleh Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga umat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Aleichem Besen Hamasyah. Nantikan ibadah online di minggu yang akan datang.